Tahun 1839 hingga 1934, daerah Amerika Selatan dan Amerika Tengah mengalami konflik dinamakan peperangan pisang. Akibat dari konflik ini adalah investasi bisnis terjadi dalam jumlah yang sangatlah besar di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Tetapi tentunya investasi ini bukanlah untuk kepentingan manusiawi, namun demi kepentingan eksploitasi salah satu sektor investasi industri terbesar, yaitu adalah perkebunan pisang di Amerika Selatan maupun Amerika Tengah. Pisang tersebut akhirnya akan diekspor ke negara Amerika Serikat oleh perusahaan bernama United Fruit Company yang memiliki sejarah gelap di bagian benua tersebut. United Fruit Company adalah perusahaan buah yang menguasai Amerika Selatan dan Amerika Tengah dengan julukan The Octopus. Namun cerita awal dari kesuksesan mereka haruslah dilacak kembali di Honduras pada tahun 1910. Pada masa ini, bisnis pisang di Honduras dikuasai oleh Sam Zemurray, sang manusia pisang. Ia memiliki kekuasaan yang besar di Honduras karena kontribusinya kepada perekonomian Honduras, serta memiliki banyak perkebunan pisang di Honduras di bawah nama perusahaan Cuyamel Fruit Company. Selama operasinya di Honduras, saham Cuyamel sebanyak 60% dibeli oleh United Fruit Company, namun terpaksa untuk dijual kembali untuk memenuhi antitrust law atau hukum untuk mencegah adanya monopoli perusahaan. Namun Zemurray tidak bisa membeli semua saham itu kembali sehingga berhutang kepada UFC. Permasalahan lain dengan cepat muncul. Diktator yang didukung oleh Cuyamel, Manuel Bonilla, dikudeta oleh militer dari Nicaragua serta revolusioner di Honduras. Hal ini berbahaya karena Bonilla adalah salah satu politisi yang selalu mendukung perkembangan perusahaan pisang di Honduras dengan memberikan konsesi hak tanah dengan mudah. Pada tahun 1910, seperti dengan negara Amerika Latin lainnya, Honduras terlilit hutang dengan kreditur dari negara lain. Maka dari itu, Presiden Miguel de Villa, pengganti dari Bonilla, berusaha untuk menyelesaikan utang negara Honduras kepada negara-negara barat dengan memberikan Amerika Serikat akses pendapatan pajak dari bea cukai. Zemurray yang takut pajak baru ini muncul, memilih untuk mengkudeta de Villa dengan mendaratkan pasukan bayarannya di Trujillo dan menggantikan de Villa dengan Bonilla. Pada akhirnya, Honduras tetap menjadi tempat menguntungkan bagi perusahaan pisang, bahkan hingga beberapa dekade ke depan. Ini adalah bendera pemberontak di negara Nicaragua. Namun tentara tersebut bukanlah tentara dari negara Nicaragua, melainkan mereka adalah marinir Amerika Serikat yang berada di Managua dan kota-kota besar lainnya di Nicaragua pada tahun 1912. Untuk menjawab mengapa tentara Amerika berada di Nicaragua, kita harus kembali pada tahun 1909, di mana Amerika Serikat mengirim kapal perang ke Nicaragua untuk membantu pemberontakan melawan Jose Santos Zelaya, presiden yang terkenal anti-Amerika. Pemberontakan tersebut berhasil dan Juan Jose Estrada menjadi presiden di Nicaragua. Namun, pada tahun 1912, Luis Mena, sekretaris perang Nicaragua, memimpin pemberontakan melawan pemerintahan Nicaragua karena tidak setuju melihat pengaruh Amerika Serikat yang mulai mendominasi di Nicaragua. Hal ini mendorong Presiden William Howard Taft untuk melakukan intervensi memadamkan revolusi yang dilakukan oleh Luis Mena. Hasil dari intervensi ini adalah yang pertama, Kepresidenan Alberto Diaz dikonsolidasi, kedua, Amerika Serikat menguasai sistem keuangan Nicaragua melalui perjanjian Knox-Castrillo, dan ketiga, marinir Amerika Serikat ditempatkan di Nicaragua. Jadi, kita mempercepat waktu kita pada tahun 1930 di Amerika Serikat. Selama beberapa tahun, Cuyamel dan UFC saling berkompetisi di Amerika Latin dan terkadang memicu kekerasan di antara kedua perusahaan tersebut tentunya. Pemerintahan Amerika Serikat yang khawatir bahwa ini akan membahayakan kepentingannya memfasilitasi diskusi di antara kedua perusahaan ini dan diputuskan bahwa Zemurray akan menjual Cuyamel ke UFC dan pensiun dari bisnis pisang selamanya. Namun selama periode tahun 1929 hingga 1930 terjadilah depresi besar yang dialami oleh Amerika Serikat dan menurunkan keuntungan UFC. Diakibatkan hal ini, Zemurray memutuskan untuk menjadi CEO dari UFC. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapakah bisnis yang dilakukan oleh UFC sangatlah buruk di Amerika Latin? Pertama, UFC akan memperoleh tanah dalam jumlah yang besar. Terkadang tanah ini adalah pemberian dari pemerintah lokal yang mendukung keberadaan UFC. Namun yang sebagian tanah yang digunakan, sementara yang lain tidak digunakan untuk keperluan apapun. Hal ini mempersulit masyarakat Honduras untuk menumbuhkan bisnis mereka sendiri, sehingga terpaksa bekerja dengan UFC yang memiliki standar pekerjaan yang buruk pada masa itu. Terlebih lagi, pembayaran yang dilakukan oleh UFC tidaklah manusiawi. Mereka membayar pekerja mereka dengan kupon, bukan uang, yang hanya bisa digunakan di toko yang disediakan oleh UFC.
Hal ini mengakibatkan dua protes yang sangat terkenal di Amerika Selatan, yaitu di Costa Rica dan yang kedua adalah di Kolombia. Di Kolombia, tepatnya di kota Ciénaga, protes dipimpin oleh beberapa buruh yang tidak senang dengan perlakuan UFC kepada para pekerjanya. Namun protes ini akan dinamai sebagai pembagian pisang, seperti yang bisa dilihat dari lukisan ini. Ini adalah lukisan para korban yang meninggal ditembak oleh militer yang dikirim oleh pemerintahan Kolombia untuk mengamankan kepentingan bisnis pisang dan milik UFC. Media massa pada masa itu seperti La Prensa memberitakan kejadian dengan judul 100 tewas dan 238 luka-luka dalam konflik di kawasan pisang. Meskipun demonstrasi ini gagal untuk mengubah UFC di Kolombia, namun demonstrasinya akan diikuti dengan demonstrasi lainnya seperti yang terjadi di Costa Rica dinamai sebagai Great Banana Strike, yang pada akhirnya akan merubah kebijakan perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi. Itu adalah akhir dari kisah ini. Like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini. Terima kasih.